Sidang dilanjutkan, skor dicabut dan sidang tetap terbuka untuk. Kepada penuntut umum kami persilahkan saksi yang akan diperiksa selanjutnya, silakan untuk dihadirkan di persidangan. Terima kasih majelis. Kami minta petugas untuk menghadirkan saksi Khalilur Abdullah Sahlawi dari PT Parama Nusantara dan juga Sarifah di dalam ruang persidangan. Baik, saudara saksi Sarifah. Baik, saya cek identitasnya. Nama Sarifah, lahir di Jakarta 17 Oktober 1985. Benar? Ya, benar? Betul, Pak. Perempuan, bangsa Indonesia, tempat tinggal Jalan Kejayaan Belakang nomor 14, RT 07 RW 04, Kelurahan Krukut, Kecamatan Taman Sari, Jakarta Barat. Benar nih semua? Benar, Pak. Kantor di PT Super Exim Sari, Menara Karya, lantai 17, Jalan AR Sungasari, Jakarta Selatan. Agama Islam, pekerjaan karyawan. Benar? Benar, Pak. Dengan terdakwa benar? Tidak, Pak. Tidak. Nanti pas lagi ditanya-tanya kenal, sekarang tidak. Betul ini? Betul. Tidak ada hubungan keluarga, baik karena perkawinan maupun karena pertalian darah. Tidak ada. Berikut Khalilur R. Abdullah Sahlawi. Saya Pak. Benar ya. Lahir di Situ Bondo 1 Februari 1977. Betul. Laki-laki, agama Islam, bangsa Indonesia, kerja swasta, alamat Kencana Asri, Kali Mulia, Depok, Jawa Barat. Betul. Benar. Kencana Asri ini maksudnya apa nih? Perumahan? Iya, perumahan. Ingat nomor berapa? A3 Pak. A3. Saudara kenal dengan terdakwa? Kenal? Kenal. Ada hubungan keluarga baik karena perkawinan maupun karena pertalian darah? Tidak ada. Tidak ada ya. Selaku saksi, saudara berdua bersumpah dulu sesuai agama masing-masing, dua-duanya Islam ya. Silakan berdiri di depan. Ya, sudah. Nah, diikuti. Bismillahirrahmanirrahim. Demi Allah, saya bersumpah sebagai saksi akan menerangkan yang sebenarnya tidak lain daripada yang sebenarnya. Silakan duduk. Baik, saudara Sarifah dan saudara Khalilur Abdullah Sahlawi, saudara sudah bersumpah. Sumpah itu melekat pemeriksaan sekarang. Intinya terangkan yang benar apa yang saudara ketahui, saudara lihat, saudara rasakan, saudara alami dan seterusnya ya. Intinya terangkan yang benar berkaitan dengan perkara dengan berjalannya anak Subhan Group. Silakan kepada penuntut umum untuk dimulai. Terima kasih yang mulia. Saudara saksi Sarifah. Betul, Pak. Saudara Sarifah pernah diperiksa oleh Komisi Pemberantasan Korupsi sebelumnya. Pernah. Dalam pemeriksaan dibuatkan berita acara dan saudara menandatanganinya. Iya, betul. Apakah dalam memberikan keterangan saudara merasa ada tekanan baik fisik maupun mental? Tidak. Keterangan yang saudara berikan betul ya? Betul. Saudara Sarifah, saudara ini merupakan staf marketing PT Anugrah, apakah betul? Betul, Pak. Staf marketing
PT Anugrah itu berkedudukan di mana? Kantornya di mana? Di Jalan KH Abdullah Syafi'i, Tebet. Sampai dengan sekarang masih ada? Saya sudah tidak kontak lagi sejak tahun 2010. Saudara bergabung dengan PT Anugrah itu sejak kapan? Sejak November 2007 November 2007 sampai dengan Desember 2010. Desember 2010. Seingat saudara saksi, staf marketing di Anugrah itu siapa saja? Selain saudara, ada lagi? Cukup banyak, Pak. Iya, Karena yang saudara ingat. yang saya ingat ya seperti Ibu Rosa, Ibu Clara. Rosa itu maksudnya Mindu Rosa Lina Manulang gitu. Iya, betul. Ya, kemudian siapa lagi? Ibu Clara Maureng. Clara Maureng. Kemudian siapa lagi? Ibu Gerhana Sianipar. Gerhana Sianipar. Ada lagi? Yang saya tahu sih itu, Pak, karena yang lainnya sering masuk dan keluar. Oke. Saudara kenal dengan staf keuangan? Beberapa kenal. Yang saudara kenal siapa? Yang paling saya kenal Ibu Yulianis. Kemudian siapa lagi? Oktarina Furi. Oktarina Furi. Oke. Kalau yang menjadi driver yang suka mengantar-ngantar itu siapa? Ketika saudara bekerja di sana. Sebenarnya banyak driver, tapi mungkin yang paling sering ya saudara Aan. Dan siapa lagi? Saudara Heri. Oke. Mungkin itu sih, Pak. Ada lagi? Mungkin itu aja. Itu saja. Saudara sempat kenal dengan ajudannya dan saudara Muhammad Nasaruddin? Tahu, Pak. Siapa? Yang saya tahu namanya Iwan. Iwan. Ya. Saudara saksi, kalau dengan terdakwa Anas Urbaningrum, yang sekarang duduk sebelah sana, yang paling kanan itu, nah, pastikan saudara melihat, saudara kenal dengan beliau? Saya tidak kenal. Tidak kenal ya, tapi tahu nggak? Tahu. Nah, tahunya gimana saudara ceritakan? Bisa tahu. Yang saya tahu pimpinan Anugrah saat saya bekerja yaitu Pak Nazarudin Ya. itu berteman dekat dengan Pak Anas Urbaningrum. Bahkan saya pernah melihat Pak Anas berada di kantor beberapa kali, tapi hanya sebatas itu. Saya tidak kenal. Di antara Anas dengan saudara Nasaruddin itu berteman dekat ya. Iya, betul. Kedekatannya sejauh mana? Saya tidak tahu kalau kedekatannya sejauh mana. Apakah saudara melihat sering berdua gitu? Di beberapa kesempatan saya sering lihat memang Pak Nazar dengan Pak Anas di kantor. Tapi untuk urusan apa saya tidak tahu. Apakah Nasaruddin pernah cerita misalnya bahwa terdakwa ini atasan dari saudara Nasaruddin gitu? Tidak pernah. Tidak pernah tahu atau tidak pernah bercerita Nasar? Tidak pernah bercerita ke saya. Oh, tidak pernah. Terdakwa Anas ini pernah datang ke kantor Anugrah ya? Betul. Itu yang berkantor di mana? Yang di Tebet. Tebet. Kalau pada saat sudah ke Permai Group, di gedung Permai, apakah saudara juga masih bergabung? Masih, Pak. Masih sempat bergabung berkantor Sempat. di Permai Group. Betul. Pada saat bergabung di Permai Group, apakah saudara pernah melihat terdakwa Anas Urbaningrum? Saya belum pernah lihat. Belum pernah. Kalau di yang di Abdullah Syafi'i itu pimpinan perusahaan itu misalnya Pak Nasar itu di lantai berapa seingat saudara? Pak Nazar berkantor di lantai 4. Kalau Pak Anas dulu sempat saudara lihat di lantai berapa?
Pak Anas kayaknya nggak punya lantai, Pak. Oh, nggak punya lantai. Nah, kalau datang di mana Pak? Di parkiran saja? Kalau datang pasti langsung ke lantai 4. Oh, lantai 4. Jadi bukan di parkiran ya? Bukan. Kalau sopirnya Mas Anas ini siapa yang saudara ingat? Saya tidak tahu. Tidak tahu. Oke. Kalau datang itu bawa mobil sendiri atau ada yang mengantar sopir? Pasti dengan supir, tapi saya tidak tahu supirnya. Oh, tidak tahu sopirnya. Iya. Apakah sopir itu namanya Pak Yadi? Tidak tahu, Pak. Oke. Apakah saudara pernah melihat mobilnya dari terdakwa? Pernah lihat, tapi saya tidak tahu mobilnya apa. Pernah lihat, tapi tidak tahu mobilnya apa. Apakah misalnya Harrier atau Camry atau Velfire gitu? Yang saya tahu waktu itu di Tebet mobilnya sedan, tapi saya nggak tahu sedannya jenis apa. Oh, Tidak ingat. Tidak ingat. Oke. Saudara menjadi staf marketing di Anugerah. Nah, tugas-tugas saudara sebenarnya apa sebagai marketing itu? Biasanya untuk penanganan tender ya Pak, dari mulai tender baru mau berjalan hingga tender sudah selesai, hingga pengiriman barang selesai di end usernya, sampai berita acara serah terima barang. Berarti satu proyek sudah selesai. Yang saudara ingat itu kegiatan apa atau proyek apa yang saudara marketingi? Coba saudara ingat di mana saudara sebagai marketing kemudian berhasil mengerjakan apa itu, sehingga saudara pekerjaan apa, proyek apa, sempat ingat? Saya agak lupa Pak, karena udah cukup lama. Apakah misalnya proyek-proyek di pemerintahan, BUMN, misalnya? Pastinya sih proyek pemerintahan, cuma untuk detailnya saya agak lupa. Saudara tahu proyek pemerintahan itu dari mana? Karena semua proyek yang ada di tempatnya Pak Nazar itu semuanya proyek pemerintah, Semuanya proyek tidak ada proyek swasta. Apakah termasuk proyek Wisma Atlet? Yang saya dengar terakhir, iya. Kalau yang Hambalang? Kalau Hambalang saya tidak tahu. Tidak tahu. Kalau proyek Gedung Pajak? Tidak tahu. Tidak tahu. Oke. Masih saya lanjutkan. Tadi saudara tidak kenal dengan Anas, tapi mengetahui Mas Anas, pernah lihat Mas Anas. Kalau dengan Nasarudin sudah sering ketemu ya? Iya. Pernah mendapatkan tugas-tugas dari Nasarudin? Secara langsung tidak, tapi sering berkomunikasi. Berkomunikasi tentang apa? Ya, tentang pekerjaan. Tentang pekerjaan, kemarketingan itu juga. Kurang lebih seperti itu. Oke. Kalau dengan Ibu Atiyah Laila, apakah saudara kenal atau tahu? Kalau kenal tidak. Kalau tahu? Tahu, saya tadinya tidak tahu bahwa itu namanya Ibu Atiyah. Ya. Tapi saya pernah melihat satu kali, waktu itu kalau tidak salah Pak Nazar mau ada rencana untuk keluar kota bersama Pak Anas dan keluarga. Ya. Saudara jadi tahu? Ya, jadi tahu kalau itu adalah istrinya Pak Anas, tapi saya tidak tahu kalau itu Ibu Atiyah. Apakah Ibu Atiyah ini pernah datang ke Anugerah? Setahu saya cuma satu kali itu aja pas mau pergi. Pernah. Setahu saya cuma lihat satu kali pas mau pergi, ada acara apa saya kurang tahu. Kalau dengan Neneng Suwayuni saudara kenal? Kenal Pak? Kenal ya. Kalau dengan saudara Kolilur yang sekarang duduk di samping saudara ini? Saya tidak kenal. Tidak kenal. Tidak kenal. Oke. Sebagai
salah satu staf marketing di PT Anugrah. Apakah saudara punya kedudukan lain di perusahaannya itu, di Permai Group itu, atau Anugrah Group itu? Yang saya tahu, saya pernah diminta oleh Pak Nazarudin untuk dicantumkan namanya sebagai direktur di salah satu anak perusahaannya. Apakah maksudnya itu berkah alam melimpah, berlimpah? Bukan, Pak. Bukan. Yang mana perusahaannya? PT Arina Kota Jaya. PT Arina Kota Jaya. Arina Kota Jaya. Nah, kalau yang berkah alam melimpah, saudara masuk di dalamnya enggak? Tidak, Pak. Tidak. Kalau berkah alam melimpah itu yang saudara tahu apa kalau saudara tidak masuk di dalamnya? Yang saya tahu itu salah satu perusahaannya Pak Nazar juga, yaitu. Bergerak di bidang apa? Berkah alam melimpah? Kalau saya tidak salah, batu bara. Oke. Kalau yang terkait dengan PT Arina Kota Jaya, ini apa yang saudara ketahui? Jadi saat itu saya diminta oleh Pak Nazarudin untuk nama saya dicantumkan di akte Arina Kota Jaya. Tapi saat itu yang saya tahu bahwa PT Arina sedang mengajukan surat-surat perusahaan. Saya tidak tahu persisnya itu apa. Setelah itu saya sempat bertanya dengan anak-anak administrasi, apakah perusahaan ini pernah digunakan untuk tender. Tapi menurut informasi yang saya terima bahwa perusahaan itu terkendala masalah perizinan, jadi belum pernah beroperasi. Itu aja yang saya tahu, Pak. Saudara diminta untuk duduk menjadi direktur di PT Arina Kota Jaya oleh Muhammad Nasarudin itu kira-kira kapan? Mungkin sekitar tahun 2009 ya. 2009. Itu di awal, pertengahan, atau akhir? Saya tidak ingat sih, Pak. Mungkin pertengahan ya. Pada saat itu saudara ikut menandatangani akte misalnya begitu, atau menyerahkan fotokopi KTP? Iya, saya pernah menyerahkan fotokopi KTP. Kepada siapa? Saat itu ke notaris yang ditunjuk, Pak. Nah, notarisnya siapa seingat saudara? Kalau saya tidak salah, Ibu Berta. Ibu Berta. Berta Herawati. Berta ya? Itu. Apakah Ibu Berta ini notaris langganan dari Anugrah Group atau Permai Group? Saya tidak tahu persis, tapi untuk Arina saya berurusan dengan Ibu Berta. Oke. Apakah sehubungan dengan kedudukan saudara diminta sebagai salah satu direktur di PT Arina Kota Jaya itu, saudara pernah melakukan kegiatan-kegiatan terkait dengan Arina Kota Jaya? Tidak pernah. Tidak pernah. Sampai dengan pengunduran diri saudara? Tidak pernah. Tidak pernah. Tidak pernah ya? Iya, Pak. Oke, nanti kita akan lanjutkan pendalaman prinsip yang lain sekaligus menunjukkan dokumen, dan saya akan berlanjut kepada saudara saksi Kalilur R. Abdullah Sahlawi. Betul? Iya, tapi penyebutan nama saya salah, Pak. Nah, yang betul Khalilur Rahman Abdullah Sahlawi. Kalau Bapak sebut nama saya Kalilur, itu artinya tumpulnya Tuhan. Oh, Karena tadi saya disumpah atas nama Islam, maka saya tidak ingin Pak Jaksa mengalami syirik lafzi. Jadi sebut saya dengan Lilur saja. Ini serius. Kalilun artinya tumpul. Nama saya di belakangnya ada nama Tuhan Ar-Rahman. Jadi kalau Bapak panggil saya dengan Kalilur Rahman, tumpulnya Tuhan. Tuhan pasti marah kalau Bapak panggil tumpul. Jadi lebih baik Bapak panggil saya Lilur daripada Bapak panggil saya Kalilur. oh ya, terima kasih. Terima kasih, Pak.
Kalau lilur itu sendiri artinya apa sebelum saya salah lagi? Khalilur Rahman Enggak yang artinya lilur ini, kalau panggilan lilur kan lilur. hanya panggilan. Panggilan saja. Ya. Kalau Khalilur Rahman artinya kekasih yang maha pengasih. Ya. Tapi kalau lilur Hanya panggilan. Panggilan saja, nickname Ya. saja. Ya. Ya. Makasih. Inilah kalau kita ketemu ahlinya. Saudara saksi lilur. Saya Pak Jaksa. Ya, terima kasih atas kehadirannya persidangan ini. Karena sudah memanggilnya agak susah ini. Iya, Pak. Kalau dipanggil liur saya marah. Bukan, panggilannya surat panggilan ini sudah beberapa itu maksudnya. Saya rasa itu tidak usah kita bahas, Pak. Ya, oke. Terima kasih. Saudara lilur, ini saudara kenal dengan terdakwa Anas Urbaningrum itu di dalam BAP sejak di kepengurusan PPHMI, apakah betul? Betul. Saudara bisa menceritakan sejak kapan kira-kira? Sekitar tahun 96. Tahun 96. Terus dalam perkembangannya bagaimana hubungan saudara dengan terdakwa Anas Urbaningrum? Teman sesama aktivis saya gitu. Sama aktivis saya. Saudara saksi selain terkait dengan keorganisasian, apakah ada keterikatan yang lain? Tidak ada. Tidak ada. Saudara kenal dengan Muhammad Nasaruddin itu yang mengenalkan siapa? Yang mengenalkan Mas Anas dan kenal sejarah kebetulan. Ceritanya bagaimana? Saya waktu itu ada kepentingan ketemu Mas Anas. Kalau tidak salah di awal tahun 2009 kita janjian di Hotel Sultan, kalau nggak salah di Nippon Kan. Ya, di situ kebetulan ada Pak Nazaruddin dan di situ kami kenalan. Jadi saudara kenal dengan Nasaruddin itu diperkenalkan terdakwa itu. Kenal kebetulan karena kebetulan berkumpul. Kebetulan berkumpul. Ya. Kalau di dalam BAP kan saudara diperkenalkan. Ya. Ketika misalnya, mohon maaf nama Pak Jaksa. Ketika misalnya saya diajak ketemu sama Pak Jaksa, tiba-tiba Pak Jaksa ada teman lainnya, rasanya tidak etis kalau tidak diperkenalkan. Tentunya begitu. Definisi perkenalan itu bukan sengaja mengundang saya untuk diperkenalkan, tetapi saya ketemu sama Mas Anas dan kebetulan ada Mas Nazar dan kami kenalan di situ. Terima kasih atas penjelasannya. Saudara saksi, apakah saudara mengetahui tentang kedudukan PT Sarang Parama Nusantara? Iya. PT Parama Nusantara. PT itu saya yang bikin, saya ownernya, ya. Saya pendirinya, saya yang buat, dan ada Mas Anas Urbaningrum di perusahaan tersebut. Itu didirikan sejak kapan? 2008, kira-kira bulan September 2008. Kalau pemegang sahamnya siapa? Ada banyak majelis hakim, semua Pak Jaksa ada banyak. Saya tidak ingat lagi namanya satu-satu, kira-kira ada 8 orang. Dan sudah saya serahkan buktinya ke KPK, termasuk kapan Mas Anas masuk, kapan Mas Anas keluar, termasuk dengan SK kehakiman yang tercantum di Kementerian Hukum dan HAM. Jadi bukan dibuat mundur atau dibuat maju, tapi faktual itu adanya. Jika yang mulia majelis hakim membutuhkan juga data itu, kebetulan saya cuma bawa satu, saya bersedia menyerahkan itu pada majelis hakim atau pada jaksa. Tapi data itu saya sudah serahkan ke KPK. Iya. Izin saya bacakan majelis di dalam BAP saksi nomor 7 disebutkan pemilik sahamnya sebagai berikut: 1, saya sendiri.
kemudian yang kedua Anas Urbaningrum, yang ketiga Gunawan Wahyu Budiarto Garintoto, keempat Boris Nugraha Situmorang, kelima Abdurrahman Arum, keenam Nur Hasan, ketujuh Mualib, kemudian kedelapan Farid Fatur Fahrudin. Betul ini, Mas? Saudara saksi? Ya, betul Pak Jaksa. Dan semuanya saham kosong. Ya, oke. Kantornya di Geraha, di mana ini? Geraha STR, Jalan Ampera Raya, nomor 11. Itu usaha itu bergerak di bidang apa ini, PT Parama Nusantara ini? Saya punya banyak PT, Pak Jaksa. Ya. Jadi PT Parama Nusantara ini salah satu PT yang saya punya. Parama Nusantara saya bentuk karena saya ketemu Mas Anas, dan saya merasa Mas Anas ini salah satu tokoh cerdas di Indonesia. Makanya perusahaan sama dia saya kasih nama Parama. Parama itu singkatan dari Pemegang Amanah Rakyat dan Masyarakat Nusantara. Jadi makanya namanya Parama Nusantara, Pemegang Amanah Rakyat dan Masyarakat Nusantara. Itu filosofi pembuatan perusahaan ini, Pak Jaksa. Apakah saudara pernah membahas, karena dicantumkan terdakwa Anas Urbaningrum sebagai salah satu pemegang saham, walaupun sudah tadi disebutkan kosong gitu, apakah sudah pernah membahas itu dengan terdakwa Anas Urbaningrum? Iya, kami pernah RUPS dan semuanya pemilik saham yang ada di sana saya yang kasih. Ini perusahaan pertemanan, Pak Jaksa. Perusahaan pertemanan. Oke. Kalau terkait dengan penerimaan pemberian cek dari saudara Sarudin, sebagaimana saudara jelaskan dalam BAP nomor 12, ini apa yang bisa saudara ceritakan? Oh, ini lompat ya, Pak Jaksa. Iya, memang sedikit lompat. Cek itu untuk pembuatan konsesi tambang batubara. Boleh saya cerita sedikit, Pak Jaksa? Barangkali diperlukan untuk menyamakan persepsi tentang apa itu konsesi, tentang apa itu tambang, kaitannya dengan cek, Pak Jaksa. Ya. Baik. Nazaruddin waktu itu bercerita pada saya bahwa Nazaruddin berkeinginan membuat satu bisnis yang luar biasa di Indonesia, yang itu bisa mengantarkan dia menjadi bendung abadi di Demokrat. Yang dijelaskan Nazaruddin pada saya adalah dia perlu bantuan saya untuk mewujudkan mimpinya itu, dan dia meminta saya untuk membuat tambang batu bara yang luar biasa. Dan definisi luar biasa menurut saya harus wah dan luar biasa. Makanya saya baca di media online, Pak Isran, Pak Wijaya Rahman mengakui bahwa saya hadir ke Kutai Timur dengan membawa 10 proposal pengajuan konsesi tambang batubara. Saya ingin sedikit belok cerita. Luas DKI itu 65.000 hektar, Pak Hakim dan Pak Jaksa. Luas negara Singapura itu 69.000 hektar. 10 konsesi yang saya ajukan di Kabupaten Kutai Timur luasnya lebih dari 100.000 hektar. Artinya konsesi yang saya ajukan lebih luas dari Provinsi DKI Jakarta dan lebih besar dari negara Singapura. Itu yang diminta oleh Nazar dengan permintaan bisnis luar biasa. Kenapa saya mengajukannya di Kutai Timur? Boleh saya lanjutkan, Pak Jaksa? Karena di peta batubara Indonesia, kabupaten yang paling banyak potensi batubaranya ada 2, Sumatera Selatan dan Kutai Timur. Masalah di Sumatera Selatan angkutan, sedangkan masalah di Kalimantan Timur kualitas batubara terlalu rendah kalorinya. Tapi dengan pertimbangan batubara kalori rendah sudah mulai laku, maka saya mencari informasi, saya membeli data, mengumpulkan banyak data, membeli banyak informasi, lalu diajukanlah 10 konsesi pengajuan
yang silakan majelis hakim minta pengajuan itu di Dinas Pertambangan dan Energi di Kutai Timur. Saya yakin luasnya di atas 100.000. Saya sampaikan sama Nazar waktu saya diskusi dengan Nazaruddin. Sebenarnya saya sangat berharap Nazaruddin dihadirkan di sini, sehingga pembicaraan ini tidak menjadi pembicaraan suatu pihak. Saya juga sangat berharap bisa dikonfrontasi dengan Nazaruddin, Pak Isran, dan Pak Wijaya Rahman. Itu urusan majelis, bukan urusan saudara. Urusan saudara jawab pertanyaannya. Baik, saya lanjutkan cerita saya. Sebentar, ini agak fokus. Ya, Agak fokus terkait dengan pembahasan rencana pengajuan 10 izin usaha pertambangan. ya. Itu saudara pernah melakukan pertemuan di PT Anugrah di akhir Januari 2010, betul? Saya beberapa kali melakukan pertemuan dengan Nazaruddin di kantornya berdua, dan juga beberapa kali melakukan pertemuan dengan Nazaruddin di luar kantornya berdua. Oke. Kalau yang di kantornya saat itu ada saudara Hasim juga Nasir juga ada. Oh, kalau itu rapat, Pak, bukan pertemuan dengan Nazar, tapi rapat yang dihadiri oleh Bu Berta, ada Neneng, ada Yulianis, Ya. ada Hasim, ada Nasir, dan ada Nazaruddin sebagai pimpinan rapat. Itu tadi rapat. Kalau yang pertemuan yang di luar, Pertemuan di luar di beberapa tempat, kadang di Senayan City, kadang di Hotel Sultan, kadang di Hotel Mulia. Nazar ini kan kalau ketemu tempatnya selalu keren, Pak. oh betul. Tempatnya selalu keren. Ya, Oh, jadi mana tadi coba? Mohon maaf tadi. ya. Hotel Mulia, Hotel Mulia, Senayan City, Senayan City, Nippon-kan Hotel Sultan, Nippon-kan Hotel Sultan. atau kadang di Ritz-Carlton Pasifik atau di Ritz-Carlton Kuningan. Oh, jadi pernah ada pertemuan itu ya. Oke. Dari 10 perusahaan yang diajukan tadi, Ya. itu yang disetujui apa? Saya tidak sampai ke sana, Pak, Oh, Pak tidak Jaksa. sampai ke situ. Jadi di tengah perjalanan kami ribut karena ceknya